Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama Radea. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi, dan sedikit penjelasan tentang saham. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Untuk sistem informasi, saya mengambil sebuah artikel dari Himpunan Mahasiswa Komputer Akuntansi. Langsung saja, sistem informasi menjadi salah satu istilah populer di tengah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi atau disebut dengan TIK. Istilah ini identik dengan pendekatan berbasis TIK. Meski demikian, sistem informasi sudah tidak semata membicarakan teknologi apa adanya. Sistem informasi jauh melampaui teknologi semata. Teknologi ditempatkan sebagai perangkat atau bagian dari kinerja manusia. Langsung saja, pengertian sistem informasi. Definisi sistem informasi secara umum tidaklah tunggal. Meski demikian, beberapa prinsip dasar dapat dipetakan guna memahami istilah praktis ini. Memahami kata kunci sistem informasi perlu didekati dengan menggunakan perspektif komunikasi, manajemen, dan teknologi itu sendiri. Sistem informasi adalah sekumpulan proses pengumpulan, pengolahan data, penyimpanan, dan penyampaian informasi, pengetahuan, dan produk digital. Langsung ke sistem informasi pendukung manajemen atau sistem informasi manajemen. Sistem informasi pada lingkup pertama berfungsi sebagai sistem yang mendukung kerja dan kinerja manajemen secara keseluruhan. Sistem informasi menjembatani kebutuhan manajemen akan adanya informasi menyeluruh terkait dengan pengelolaan organisasi. Kemudian akses pada level manajemen untuk mendapatkan informasi menyeluruh tentang proses pengelolaan organisasi akan mempermudah proses pengambilan keputusan. Pada konteks ini, sistem informasi kemudian bernilai sebagai sistem dukungan pengambilan keputusan. Tidak sebatas itu, sistem informasi mempermudah proses dan kebutuhan untuk menyampaikan laporan secara cepat, terperinci, dan menyeluruh dari proses pengelolaan organisasi. Nah, itu tadi sistem informasi dan juga sistem informasi manajemen. Lanjut ke sistem informasi akuntansi yang saya ambil dari jurnal Entrepreneur. Mengenal arti, fungsi, dan bagian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA atau yang sangat diperlukan lanjut ke sistem informasi akuntansi yang saya ambil dari jurnal Entrepreneur. Mengenal arti, fungsi, dan bagian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang apapun karena mengandung sebuah proses untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan benar untuk semua pihak yang membutuhkan. Proses tersebut berkaitan dengan teknologi informasi untuk memajukan usaha atau bisnis. SIA akan memudahkan perusahaan melakukan sebagian besar kegiatan perusahaan dengan memberikan informasi yang tepat dan akurat. Biaya produksi dapat ditekan dan menjadi lebih efektif dan efisien. Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi itu? Jika Anda pernah menggunakan program akuntansi, pasti Anda lebih familiar dengan istilah-istilah akuntansi. Simak pengertian dan fungsinya di bawah ini. Apa itu sistem informasi akuntansi? SIA menurut Mulyadi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan pada tahun 2001. Sedangkan menurut Nugroho Wijajanto tahun 2001, SIA adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaan, dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain
untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Dari sini dapat disimpulkan bahwa SIA merupakan sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan demikian, manajemen perusahaan dapat melihat keuangan dengan jelas melalui sistem tersebut. Selain itu, manajemen juga dapat mengontrol kinerja dari sistem yang digunakan. Dahulu, pencatatan akuntansi menggunakan cara yang manual, akan tetapi seiring berkembangnya zaman, saat ini sebagian besar SIA menggunakan otomatisasi. Nah, itu secara singkat tentang sistem informasi akuntansi. Dan lanjut, saya akan menjelaskan tentang saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian saham. Yang pertama, pengertian saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Pengertian saham yang lainnya bisa juga diartikan sebagai satu satuan nilai ataupun pembukuan dalam komponen finansial yang berfokus pada bagian bentuk kepemilikan suatu perusahaan. Jadi saat seseorang membeli saham pada suatu perusahaan, maka sebenarnya orang tersebut sudah mempunyai hak atas suatu aset dan juga pendapatan yang diperoleh dari perusahaan tersebut sesuai dengan porsi saham yang dibelinya. Sedangkan pengertian saham secara sederhana yaitu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan. Bentuk dari saham itu sendiri biasanya adalah lembaran kertas yang mana isinya menyatakan kepemilikan surat berharga tersebut adalah pemilik dari perusahaan yang membuat surat. Lanjut, yang kedua, analisis teknikal dan fundamental. Ialah analisa yang berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Dalam penerapan analisa teknikal, prediksi untuk membeli atau menjual saham dilakukan dengan melihat grafik historis pergerakan saham. Penggunaan analisa teknikal umumnya disebut dengan trader yang melakukan investasi secara jangka pendek seperti investasi secara harian. Salah satu pengguna analisa teknikal yang tersohor ialah George Soros. Analisa fundamental ialah analisa yang didasarkan dengan kondisi atau perusahaan, kondisi ekonomi, dan industri terkait. Analisa fundamental pada umumnya menggunakan indikator-indikator perusahaan yang tertera melalui laporan keuangan perusahaan seperti price to earning ratio, ROE atau return to equity, dan lain-lainnya. Investor ternama di dunia, Warren Buffett, mempercayai analisa fundamental dalam melakukan investasi. Analisa fundamental kerap digunakan oleh investor jangka panjang seperti Warren Buffett untuk menyaring saham yang termasuk pada kategori baik. Yang ketiga, penyebab naik turunnya saham. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal. Yang pertama, kondisi fundamental ekonomi makro. Faktor ini dampak langsung terhadap naik turunnya harga saham, seperti naik turunnya suku bunga yang diakibatkan oleh kebijakan Bank Sentral Amerika, Federal Reserve. Yang kedua, naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia BI dan nilai ekspor-impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Yang ketiga, tingkat inflasi juga termasuk dalam salah satu faktor kondisi ekonomi makro. Dan pengangguran tinggi yang diakibatkan faktor keamanan dan goncangan politik juga berpengaruh secara langsung terhadap naik turunnya saham. Nah, yang kedua,
fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Fluktuasi kurs mata uang bisa berdampak positif atau negatif bagi perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing. Importir atau perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing akan dirugikan akibat melemahnya rupiah, sebab beban biaya operasional otomatis naik. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan harga saham. Contoh, melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS seringkali melemahkan harga saham, pada akhirnya mendorong penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Yang ketiga, penyebab faktor eksternal naik turunnya saham adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham, seperti kebijakan ekspor-impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanaman modal asing atau PMA. Dan yang keempat, faktor panik. Berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan yang seringkali mendorong investor untuk melepas atau menjual sahamnya. Hal itu menyebabkan tekanan jual sehingga saham akan turun. Dalam fenomena panic selling, para investor ingin melepas sahamnya tanpa peduli harganya, karena harganya makin jatuh. Tindakan ini lebih dipicu oleh emosi dan ketakutan, bukan berdasarkan analisis yang rasional. Hindari menjual saham karena terbawa kepanikan. Analisis terlebih dahulu saham yang ingin dijual. Apakah secara fundamental saham tersebut masih layak dipegang? Dan faktor internalnya akibat naik turunnya saham adalah: 1. Faktor fundamental perusahaan. Saham dari perusahaan yang memiliki fundamental baik akan menyebabkan tren harga sahamnya naik. Sebaliknya, saham dari perusahaan yang berfundamental buruk akan menyebabkan tren harga sahamnya turun. Yang kedua, aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi seperti kebijakan perusahaan yang diambil jajaran manajemen akan berdampak dan dapat mengubah hal-hal sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contoh, aksi akuisisi, merger, dan right issue atau dispestasi. Yang ketiga, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Performa atau kinerja perusahaan dijadikan acuan bagi investor maupun analisis fundamental dalam mengkaji saham perusahaan. Beberapa faktor yang menjadikan sorotan adalah tingkatan dividen tunai, tingkatan rasio utang, rasio nilai buku atau price to book value atau PBV, earning per share atau EPS, dan tingkat laba suatu perusahaan. Perusahaan yang menawarkan dividen payout ratio yang lebih besar cenderung disukai investor karena bisa memberikan imbal hasil yang bagus. Dalam praktiknya, DPR berdampak pada harga saham. Selain itu, EPS juga turut andil terhadap perubahan harga saham. EPS yang tinggi mendorong para investor untuk membeli saham tersebut, yang menyebabkan harga saham semakin tinggi. Tingkat PBV juga memberikan efek signifikan terhadap harga saham. Nah, yang keempat, istilah dalam saham. Istilah dalam saham yang pertama adalah blue chip. Istilah dalam trading saham pertama adalah blue chip, di mana ini sebuah saham dari sebuah perusahaan besar yang sudah diakui secara nasional dan sudah memiliki kemapanan dalam finansial. Selain itu, juga saham dimiliki sebagai perusahaan dengan menjual layanan dan produk yang berkualitas tinggi sehingga dapat diterima oleh kalangan masyarakat luas, termasuk dalam istilah ini. Yang kedua, cut loss. Cut loss mempunyai arti yaitu memotong kerugian, yang dimana sebuah kerugian dari turunnya harga saham yang sudah dibeli. Hanya sebuah rumor bagi value investor jika harga saham tidak menurun jika langsung dijual.
kecuali jika sebab menurunnya oleh faktor fundamental, maka saham tersebut dijual. Yang ketiga, IPO atau Initial Public Offering, istilah dalam trading saham. Ketiga adalah Initial Public Offering yang biasanya disingkat IPO. Initial Public Offering atau IPO mempunyai arti yakni sebuah tawaran saham perdana kepada publik. Perdana di sini maksudnya adalah perusahaan yang masih pertama dalam menawarkan sahamnya ke publik atau biasanya disebut dengan istilah go public. Yang keempat adalah dividen. Dividen adalah sebuah pendapatan yang diperoleh dari saham bersumberkan dari laba perusahaan yang berumur setahun. Dividen ini dapat diambil dengan cuma memegang saham yang akan dibagikan dalam dividen sesuai dengan hari charm date-nya. Misalkan kamu baru saja membeli sebuah saham 1 menit yang lalu, sebelum pasar saham tersebut tutup, kamu akan dicatat sebagai seorang investor dan berhak untuk mendapatkan dividen. Yang kelima, capital gain. Capital gain sama seperti dividen, sebuah pendapatan dari keuntungan berinvestasi saham di sebuah bursa efek Indonesia. Capital gain merupakan perbandingan antara saham yang dijual dengan saham yang dibeli. Maka jika diistilahkan dalam bahasa Inggris yang diartikan yaitu untung. Pengertian ini juga bermaksud dengan sebuah perdagangan di mana kita dapat menjual suatu barang dengan harga tinggi dari harga awal modal. Capital gain dapat kita dapatkan kapan saja, sehingga berbeda dengan dividen. Jika harga saham selama itu masih dalam keadaan naik ketika kamu pegang dan memiliki fee trading yang tinggi, maka kamu dapat menjual saham tersebut dan capital gain akan kamu dapat. Selain itu, kamu juga dapat membeli saham di pagi hari dan siangnya kamu bisa langsung menjualnya. Yang keenam, capitalization. Istilah dalam trading saham keenam adalah yang mempunyai arti kapitalisasi perusahaan, market cap-nya yang besar jika perusahaan melepas lembar saham dengan jumlah yang banyak serta harga saham tinggi. Naik turunnya IHSG dipengaruhi dengan jumlah lembar saham yang dilepaskan oleh perusahaan tersebut. Kenaikan saham big cap rata-rata berpengaruh juga dengan IHSG dan sebaliknya. Yang ketujuh adalah ex-date, recording date, dan come date. Ketiga istilah di atas merupakan istilah yang marak dipergunakan ketika melakukan pembagian dividen dari sebuah perusahaan. Istilah saham dalam bahasa Inggris di atas mempunyai arti. Yang pertama, come date, tanggal penentuan untuk mendapatkan dividen yaitu investor. Ex-date merupakan hari berakhirnya come date pemegang saham dan juga penerima dividen tidak terhitung. Recording date, tanggal pencatatan saat melakukan pasar tunai come date pada para penerima. Nah, yang kedelapan, istilah-istilah dari saham adalah cuan. Istilah cuan adalah saham, yaitu bahasa yang berasal dari Cina. Di Tiongkok, Cina, para pedagang sering menggunakan istilah cuan ini. Cuan yang mempunyai arti untung. Arti untung ini juga marak digunakan sebagai istilah dalam dunia trading saham. Yang kesembilan ada LQ45. LQ45 ini merupakan sebuah singkatan dalam saham, yaitu liquid dan 45. Singkatan tersebut memiliki maksud yakni sebuah transaksi yang ramai dan paling liquid di pasar modal yang termasuk dalam daftar 45 saham. Pihak BEI melakukan riset yang mana untuk memasukkan saham ke dalam kategori LQ45. Biasanya yang termasuk dalam kategori LQ45 merupakan sebuah saham yang memiliki fundamental yang baik dan dalam transaksi bursa sangat ramai. Yang ke-10 adalah private equity. Istilah dalam trading saham private equity wajib kalian ketahui selaku investor besar dalam dunia trading.
P ini sangat dibutuhkan bagi setiap investor yang mempunyai dana besar. Private equity merupakan sebuah perusahaan yang mempunyai tugas sebagai pengelola dana besar dari investor, di mana dana tersebut diinvestasikan kepada instrumen investasi, yakni seperti di pasar saham. Yang 11 adalah fee trading. Fee trading memiliki nama lain, yakni surat berharga lainnya atau biaya transaksi saham. Biaya yang dikeluarkan oleh investor akan diberikan kepada perusahaan sekuritas ketika melakukan jual atau beli saham. Yang ke-12, HK atau hajar kanan. Secara umum, hajar kanan dipahami sebagai sebuah strategi membeli saham dengan memasang harga tinggi di kolom offer atau antrian jual, supaya segera mendapatkan saham yang diinginkan. Maklum, ketika hendak memiliki sebuah saham, kita belum tentu bisa mendapatkannya. Kenapa? Hal itu tergantung dari harga yang dipatok ketika hendak membeli saham. Misalnya, harga saham BBCA berada di level 28.175. Untuk bisa mendapatkan saham BBCA, kita belum tentu bisa mendapatkannya di harga 28.150. Oleh karena itu, kita bisa hajar kanan dengan membelinya di harga 28.175. Di harga 28.175 dan 28.200 dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah haki, hajar kiri, kebalikannya dari hajar kanan. Hajar kiri dipahami sebagai sebuah strategi menjual saham dengan memasang harga rendah di kolom bid atau antrian beli supaya sahamnya segera terjual. Misalnya, harga saham BBCA berada di level 28.175. Untuk segera bisa menjual saham BBCA, kita belum tentu menjualnya di harga 28.200. Oleh karena itu, kita bisa hajar kiri dengan menjual harga 28.175, 28.150 dan seterusnya. Nah, yang terakhir, nabung di bank versus nabung di saham. Kelemahannya, perbedaan menabung atau investasi saham juga bisa dilihat dari sisi kelemahan. Dalam menabung, uang yang Anda simpan dalam tabungan tidak dapat tumbuh secara signifikan. Ada besar keuntungan yang dihasilkan dari bunga tabungan tahunan, namun tidak terlalu besar. Bahkan hasil dari bunga tabungan tahunan tersebut nilainya sama dengan jumlah biaya administrasi bulanan yang dikeluarkan. Di samping itu, ketika Anda mengambil uang di bank atau koperasi, jumlah uang yang Anda ambil memiliki batasan per hari. Misalnya, ketika mengambil ataupun mentransfer uang melalui ATM, besaran atau jumlah yang diambil maksimal hanya 5 hingga 10 juta. Tergantung kebijakan bank atau koperasi di mana Anda menyimpan uang. Sedangkan risiko dalam berinvestasi sebanding dengan hasil keuntungan yang didapatkan. Tentunya dalam melakukan investasi diperlukan kecakapan dan keterampilan dalam melihat situasi pasar. Misalnya dalam berinvestasi modal saham. Dalam menginvestasi modal saham di suatu perusahaan, ada resiko kehilangan modal jika perusahaan tempat kita berinvestasi mengalami kebangkrutan. Anda membutuhkan kemampuan dalam melakukan manajemen risiko dan mengelola saham di pasar modal. Dalam menginvestasi produk-produk properti, tentunya Anda membutuhkan dana yang besar untuk modal, apalagi jenis berinvestasi dalam bentuk properti ini tidak liquid karena butuh usaha yang lebih dan waktu yang lebih lama untuk menjualnya. Nah, keuntungannya, manakah jenis penyimpanan uang yang lebih menguntungkan antara menabung dan berinvestasi? Keuntungan dalam menabung dan berinvestasi tergantung dari tujuan Anda dalam menyimpan uang. Jika Anda ingin menyimpan uang untuk tujuan memenuhi aneka kebutuhan jangka pendek, di mana sewaktu-waktu Anda bisa mengambil uang yang disimpan, maka jenisnya penyimpanan uang dengan menabung di bank atau koperasi adalah yang paling tepat dan sesuai. Pada umumnya, tujuan penyimpanan uang atau jenis produk lain adalah untuk keperluan jangka panjang, guna mendapatkan keuntungan yang lebih di masa yang akan datang. Maka melakukan investasi dalam bentuk uang maupun jenis produk lain bisa Anda coba.
Dalam berinvestasi, yang terpenting adalah Anda memiliki kemampuan yang baik dalam manajemen risiko serta perhatian terhadap situasi yang terjadi pada pasar modal. Dengan ketekunan itu dijamin Anda akan mendapatkan hasil atau keuntungan yang memuaskan pula dari berinvestasi. Baik menabung maupun berinvestasi memiliki keuntungan dan keunggulan masing-masing. Nah, itu sedikit tentang penjelasan yang melingkup tentang saham. Nah, itu tadi video singkat dari penjelasan tentang sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan saham. Mungkin banyak kekurangan dari video tersebut, mohon dimaafkan karena saya dalam tahap belajar. Dan saya akhiri, sekian dan terima kasih untuk yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.